Mungkin orang belum bisa sadar ketika dia kehilangan barang. Itu pasti belum terlalu sadar, masih kayak ini pasti balik. Satu, ternyata nggak balik, masih tetap main. Sampai saat ini bisa semangat dan untuk mutusin untuk kayak gue nggak akan balik lagi, itu adalah seorang ibu, Mas. Bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi masalah hutang? Nah, sekarang tuh sebenarnya saya DC pinjol. Oke, DC pinjol. DC pinjol, makanya Oke. nanti saya berbagi juga tentang ini. Kalau misalkan teman-teman ditagih, mau dari finance, mau dari fintech, pastiin yang nagih itu punya yang namanya SPPI. Main di sini gua udah bukan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah nggak bisa. Nama lu siapa? Franskoy. Franskoy. Franskoy lu tinggal di mana? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Oke, siap. Lu problemnya berarti judulnya di apa? Pragmatic sama PG Soft. PG Soft. Itu slot ya? Slot. Slot. Oke. Lu kan kalau gua baca di chat lu kan kayaknya problemnya kompleks banget ya. Nah, lu bisa ceritain apa aja sih yang lu alamin dan mungkin tips-tipsnya, karena teman-teman Franskoy ini posisinya kan udah berhenti ya. Udah berhenti. Dia pengen share nih tips-tipsnya buat kalian yang sedang mengalami masalah tentang hutang. Nah, dia ada tekniknya karena dia kerja di finance ya. Finance. Oke, nanti lu ceritain aja gimana sih tahap-tahapannya lu bisa menyelesaikan utang-utang lu. Tapi awal lu ceritakan aja kapan lu nyemplung ke judulnya, sama siapa, dan prosesnya di mana sih gitu. Oke. Pertama-tama kenal judul itu tahun 2020 pertengahan, pas lagi pandemi lagi kenceng-kencengnya. Terus ngelihat om saudara jauh itu ngojok main handphone ya kan. Penasaran iseng nanya, "Om, lu ngapain sih?" gitu kan. Ngocok gitu, lu anteng, kadang lu ketawa, tiba-tiba lu senyum-senyum ya kan. Akhirnya dipanggil sama dia, "Sini, nih, ini itu namanya slot," kata dia. "Ya, lu punya duit 50.000, itu bisa dapat 500 sampai 1 juta waktu itu, tergantung lu main lah." Awalnya masih kayak nggak percaya, apaan sih, mana ada kan gitu kan. Cuman lama-lama kok ngelihat dia dateng situ lagi dan manas-manasin gitu kan, kayak coba. Akhirnya terbuai lah, namanya anak muda ya kan. Oh, usia berapa kira-kira om lo? Sekitar 40-an lah. Oke, udah 40-an. Udah awal main mah receh kayak 50 gitu kan. Awal saya main di Pragmatic Play namanya WWG yang gambar cowboy. Dari bet 200 ngocok dan itu terakhir pertama main itu nyampe di angka 600. Modal 50 naik 600 tapi nggak CWD. Karena nggak yakin, masa modal gocap jadi 600 nih. Ujung-ujungnya 600 tuh lama-lama lah, habis. Dari situ mulai kayak, ini kenapa gua kagak WD ya? Ini bener kagak sih gitu kan. Dari situ akhirnya besokannya nyoba lagi. Kalau misalkan gocap aja bisa jadi gope 600, gimana kalau misalkan gue main cepet atau lebih nih kan. Cuman waktu itu masih main ratusan lah, masih main cepet, gocap cepet. Udah itu awal mula kenal ya dari WWG ya kan, dari WWG. Terus masih belum terlalu yang kencang banget karena kan waktu itu keuangan juga lagi parah kan. Nah, parah-parahnya saya itu tahun 2022 rata-rata kan ekonomi Indonesia udah mulai membaik, tapi nggak baik banget lah Cuman maksudnya orang-orang nyari income-nya udah mulai enak. Nah, di tahun 2022 itu makin kenal makin jadi ya kan. Awalnya saya tertarik bermain ke slot itu tujuannya sebenarnya buat satu hal sih, nyelesain utang. Sebenarnya tadinya lu punya utang tapi bukan karena judol. Bukan karena judol. Cuman kayak bisa gak ya sih dari hal kayak gini nyelesain utang gitu kan. Tapi ternyata bukannya nyelesain, kok lama-lama gue yang dihabisin gitu kan. Mungkin kalau secara hitungan dari tahun 2022 sampai saya berhenti terakhir kemarin itu udah dihitung hampir ratusan
ratusan, cuman nggak yang berak 100 gitu enggak, tapi yang receh mulai dari awal mainnya ya gocap naik ke cepek, dari cepek naik ke 300.000 per hari, terus kalau misalkan sehari 300.000 kali 6 hari kita atau enggak seminggu kan udah ketahuan tuh pengeluaran 1,4. Udah ternyata tujuan mau main slot itu buat bayar utang itu salah sebenarnya. Bukannya makin selesai malah utang kita makin wah parah, itu parah ya kan. Yang tadinya punya utang 1 semenjak kenal itu jadi utang jadi 2 ya kan. Ditambah juga kan kebetulan saya kerja di finance waktu itu, ada yang namanya sistem nalang-nalangin ya. Maksudnya ketika ada nasabah sulit, konsumen sulit, itu biasanya kita talangin dulu tuh. Ibaratnya sebulan itu buat modal ngejaga nasabah aja itu harus megang sekitar 5 juta paling kecil. Nah dari situ gajian tuh biasanya kita gambling tuh. Gambling dalam arti buat pegangan modal closing nih ya kan, buat modal closing. Bukannya nambah modal closing dari gajian malah habis sadadanya kan. Yang tadinya harusnya kita tujuannya buat modal closing supaya target, bukannya target malah nyungsep ya kan. Akhirnya nyari-nyari kenalan, ada kenalan yang mau minjemin duit tapi bunganya 20%, jaminannya motor. Nah udah tuh mulai. Itu berarti posisi lu kecanduan banget, udah edik ya? Udah, karena kan ambisinya tuh buat nyelesain utang awalnya, makanya kita bisa terjerumus ke situ, makin kesini makin dalam ya itu. Tapi sejauh ini saya nggak pernah yang namanya kayak orang-orang rasain tuh belum pernah sampai yang menang benar-benar puluhan juta sampai ratusan juta itu belum. Bukannya menang malah kekalahan saya yang segitu jumlahnya gitu kan. Nah terus dari tujuan awal buat modal closing, motor saya gade ya kan, mulang minjem 5 juta balikin 6 juta, motor di orang, duitnya kita pakai, udah. Ternyata yang 5 juta ini kita nalangin konsumen, yang balik itu nggak 5 juta, malah kita minus nih. Minus. Misalkan kita nalangin 5 juta, terus yang konsumen niat bayar balik itu paling sekitar 3 juta, hilang 2 juta. Jadi bulan depan begitu terus sampai makin gila kita jadi main yang tadinya cuman 300 naik jadi gope ya kan. Berarti kan logikanya kalau makin besar kita modal makin gede kan. Ternyata bukannya makin besar makin gede dapatnya malah makin nyungsep dalamnya gitu kan. Makin banyak ruginya makin banyak banget ruginya. Pokoknya selama dari 2022 sampai terakhir saya berhenti. Nah fase-fase sebenarnya ada sempat jedah juga. Jedah tuh dalam arti kita berhentinya itu karena memang lagi nggak ada duit aja sih. Begitu ada duit adu lagi. Ada di fase itu ya. Gitu. Jadi kan saya di leasing tuh 2 tahun. 2 tahun dari 2022 ke 2024. Cuman waktu itu kan bosnya banyak nih, SVV. Dari SVV ini terus yang bikin parahnya itu di tahun ini. Tahun ini tuh yang bikin saya parah banget. Pas begitu saya masuk di leasing yang sama beda bos, dan di bos yang kedua ini itu cara nyari duitnya gampang banget. Di saat nyari duitnya gampang banget, di saat itulah saya makin jadi buat main. Udah yang namanya depo itu udah minimal 1 juta sehari. Wah, sehari ya? Sehari 1 juta. Maksudnya mungkin kalau buat player gede 1 juta mah nggak ada. Lu apaan sih ya kan? Tapi kan buat kalangan kita menengah ke bawah 1 juta tuh wah parah. Gede. Ibaratnya di luar sana orang buat dapetin 1 juta aja nyawa taruhannya. Kita saat itu 1 juta buat kita adu. Yang bikin gila itu saya yang bikin nyungsep di mainan Pegasoft di Wild Bounty. Wild Bounty itu wah parah. Menangnya gede tapi kalahnya ternyata jauh lebih gede lagi. Wah di situ tuh pokoknya terakhir saya berhenti, kekalahan yang saya alamin kemarin itu di 1,5 juta. Nah, terakhir banget karena emang udah nggak ada apa-apa lagi yang buat bisa digambling kan. Jadi kekalahan saya 1,5 udah saya berhenti untuk kayak ya udah
nggak ada lagi gitu kan. Karena di fase saya berhenti itu kerjaan juga udah mulai agak goyang kerjaan. Jadi efek dari judi ini sih luar biasa. Apa yang bikin lu memutuskan buat gua berhenti nih, harus berhenti itu apa? Yang memutuskan saya untuk berhenti, pertama diri saya udah jauh dari yang orang-orang kenal. Emang gimana? Saya yang dulu biasanya ibaratnya pulang, iya biasanya orang sambil pulang kerja kan biasanya suka nongkrong, nyapa-nyapa tetangga segala macam. Bersosialisasi lah ya. Bersosialisasi. Nah semenjak saya terjerumus ke permainan slot, itu saya jadi orang yang ogah banget keluar. Jadi pulang kerja bersih-bersih udah pasti depo sih, udah pasti depo. Dan kebetulan waktu itu memang pokoknya di leasing ini jadi gini ya, saya cerita dulu nih. Di leasing yang bosnya beda, tapi satu PT ya, cuman bosnya lah beda. Itu awal mula saya masuk di dia tuh di bulan Maret. Saya ngikut dia. Pas begitu ngikut di dia, ternyata nyari sampingannya gampang banget. Ibaratnya kalau nyari 2 juta aja itu merem. Kalau di leasing itu sampingannya gimana sih? Jadi sampingannya di leasing itu misalkan kita ketemu nasabah nih, nasabah nggak bisa bayar, terus kita kasih solusi ke nasabah buat di take over. Jadi dari leasing kita tawarin ke leasing yang mau nerima dia. Contohnya apa nih? Contohnya motor nggak bisa ya? Motor. Gua ambil motor. Gua nggak mampu ya? Nggak mampu. Terus saya datang nih, kayak Mas. Saya waktu itu yang terakhir saya penanganan 4 bulan keterlambatan. Jadi ada program di kita namanya pelunasan. Jadi saya ketemu sama Mas, saya tawarin, Mas, ini motor kenapa belum bayar? Ya kan, oh gini-gini. Oh ya udah, kalau emang nggak punya duit, saya bantu take over deh. Kan take over orang belum paham nih. Wah take over, ntar motor nggak sama gua nih. Ya kan, ntar enggak, take over tuh motor tetap di Mas, tapi BPKB-nya dari leasing kita pindahin ke leasing lain gitu. Emang bisa? Ya bisa kalau mau sih. Oh boleh deh, boleh coba. Tapi prosedurnya memang bisa itu? Emang itu bisa. Itu di take over semua leasing bisa. Di manapun. Jadi take over, sorry. Berarti leasing lu anggap saja PTA. Lu pindah ke PTB. Tapi punya lu juga? Oh enggak lah, orang beda. Jadi kita biasanya ada kerjasama sama beberapa leasing. Jadi kalau misalkan data dia ditolak di A, kita lari ke B lari ke C. Ujuk-ujuk terakhir itu kita larinya ke koperasi, mentok-mentoknya. Makanya gimana caranya ini orang kelar dan kita punya duit. Lu dapat duitnya gimana sampingannya? Jadi misalkan nih kita nawarin pelunasan. Pelunasan, Bu, nih sisa utang Ibu misalkan 5 juta. Ya kan? Gua tadi yang udah nunggak 4 bulan umpamanya. Di 4 bulan kan ada program pelunasan potongan angsuran, sisa angsuran. Misalkan Mas punya sisa angsuran 6 juta. Ya kan? Harusnya masuk ke kita tuh sekitar 3 juta. Tapi kita bilang tuh 4 juta, 4,5. Sedangkan Mas nggak tahu nih. Mas mah yang penting ya udah yang penting kelar. Udah tahu angkanya, terus kita ngasih penawaran nih, Mas, di leasing ini BPKB Mas ditawar di harga 10 juta. Misalkan 10 juta pelunasan ke kita 4,5. 4,5 itu antara Mas dan saya yang tahu, belum ke leasing saya. Jadi sabetannya itu udah kelihatan tuh 1,5. Udah dari situ harusnya 3 juta ya. Harusnya 3 juta, tapi kan itu nasabah nggak tahu. Taunya nasabah mah yang penting gua nggak ada tagihan dan gua punya duit dari ini kan gitu. Udah dari situ ditambah fee dari leasing B ini ke kita. Misalkan pencairannya 10 juta itu ada yang 300, ada yang 400. Nah dari situlah udah mulai makin nyari duit itu makin semangat gitu. Ada kemudahan ya. Ada kemudahan, makin ibarat konsumen ada di lubang semut kita kejar, Mas. Bener, karena ngelihat itu potensi. Ternyata ya dari situlah yang bikin kita gila gitu kan. Maksudnya sampingan lah itu kan, jadi sampingan kan. Makanya kalau buat orang-orang player yang main ngandelin gaji pokok, makanya saya suka gimana gitu. Ya kan, bukan mau mengasihani sih. Saya justru mengasihani diri kan. Gaji 5 juta tapi nggak punya sampingan itu berat banget. Saya aja yang punya sampingan kayak gitu masih jebol juga, masih nyungsep ya kan. Dari situ udah. Nah, yang bikin berhenti ini adalah ketika apa yang saya lakukan ini tiba-tiba dikasih kesulitan sama Allah. Gimana?
Pertama, bahan tagi itu rata-rata motornya hilang. Orangnya pindah dan udah bener-bener udah perlahan nih, udah ada tanda-tanda untuk saya diberhentikan nih, untuk mau diarahin untuk kayaknya lu udah cukup gitu. Tapi kan kita nggak percaya kan gitu, kayak masa sih. Akhirnya dari situ dikasih pekerjaan yang dipersulit dari bahan tagi, nggak ada pemasukan dong, nggak ada pemasukan. Sesulit-sulitnya bahan saat itu saya pegang, tapi masih ada aja Mas bahan yang kena. Bahan itu apa maksudnya? Bahan itu bahan tagih, yang kita tagih. Oh, ini ya, daftar lah. Daftar. Iya, daftar database yang lu yang bakal kita tagih. Iya, itu susahnya bukan main. Rata-rata kan motor hilang, orangnya udah pindah kemana, udah nggak pernah ketemu dah jejaknya, udah. Tapi sesulit-sulitnya itu masih ada celah buat kita dapetin keuntungan. Apa? Gimana caranya? Maksudnya kan dari 100% database yang kita pegang itu adalah 10% kepegang. Cuman nominalnya nggak gede, tapi masih dapat. Nah terakhir itu tuh uang itu yang saya pakai untuk saya adu. Makanya kenapa saya bilang tadi terakhir kalah 1,5 ya. Memang uang terakhir dari bahan itu gitu kan. Udah, dan saya ngerasa kok makin kesini kok makin dipersulit, apa nih maksudnya gitu kan. Kalau niat buat berhenti mah dari dulu udah pengen banget, udah pengen buat berhenti, cuman kan kita ada di dunia leasing. Orang pasti image leasing aja nih udah jelek, ya kan. Padahal mah enggak juga. Itu bukan leasingnya, tapi ke pribadi masing-masingnya. Nah dari tongkrongan ya kan, dari tongkrongan yang tadinya kita diem, udah nggak main nih, udah anteng duduk. Tiba-tiba ada satu kompor nih datang. Woi, diem aja. 1, 2, 3, 4, 200 lah yuk. Kita langsung beli 1 juta. Itu tongkrongan di kampung, di rumah atau di kerjaan? Di kerjaan. Saya sambil ngerokok lah. Sikat. Iya. Itu tuh yang bikin nggak bisa berhenti, ya kan? Gara-gara kita udah duduk anteng, udah bener-bener lagi nggak mau main. Ya kan, waktu itu emang saya sengaja jarang banget ada duit di rekening di M-Banking lah, ya kan. Rata-rata saya megang cash tuh ada 3 juta, 4 juta. Nah dari situ datang nih si kompor, duduk tuh 2, 3, 4, gimana kalau kita 200 beli 1 juta, menang bagi-bagi. Mau Mas. Ya. Wah karena kan mikirnya gini, kalau misalkan gua rame-rame kan paling kalah 200 doang. Udah nggak berasa. Orang berlima kok. Beli 1 juta, sejutanya habis. Maksudnya 1 juta bukan buat diri sendiri, tapi kan 200 kayak lemes langsung. Aduh, tahu gitu gua buat makan, buat beli rokok segala macem. Nah, udah. Jadi sebelum fase saya berhenti itu perjalanannya unik banget. Saya di bulan sebelum saya berhenti itu saya pernah megang uang sekitar 1,5, ya kan. Jadi megang 3 juta, 1,5 kan saya adu kan. Nah 1,5 ini saya dapat lagi, dan di yang 1,5 ini saya coba untuk berpikir dari uang ini. Anak-anak kan lagi pada nongkrong nih. Saya iseng kayak, lu udah pada makan belum? Makan yuk, makan. Saya ajak makan. Di situ saya bengong Mas. Bengong kan meja panjang nih ya kan, meja panjang. Saya bengong. Saya sambil mikir, mereka kan mesen sambil mikir kayak saya iseng buka omongan ke anak-anak, kira-kira menurut lo habis berapa nih makan, karena itu kan saya yang bayarin kan. Paling 300, paling gope bla bla bla. Udah pas udah kelar makan semua bayar kan, itu saya hampir 10 orang. Hampir 10 orang saya ajak makan, dan itu habisnya cuma sekitar 300. Dari situ saya ke-trigger. Ke-trigger tuh. Dalam arti gini, 300.000 gue bisa ngajak orang makan banyak gitu. Coba 300.000 kalau nih gue adu, makan kagak tuh. Itu yang jadi fase saya berhenti itu saya bilang unik buat diri saya. Karena kalau nggak ada hal-hal kayak gitu, nggak ada yang bikin saya berhenti. Iya. Ya kan? Itu gue sering bilang juga tuh, kalau yang suami-suami nih ya, yang banyak kan yang istri-istrinya pada ngadu ke gua tuh di DM gitu. Suami saya itu gara-gara main judul nggak pernah ngasih duit. Saya minta duit 50.000, 100.000 buat masak di rumah aja, bilangnya nggak ada. Tapi saya tahu hari itu dia transfer buat depo bisa 1 juta gitu. Nah itu kalian itu 200.000 udah banyak banget bro dapatnya. Parah. Ya kan? Banyak banget. Nah, kalau kita beliin di angka 200 mamanya, itu bisa ngasih tetangga setiap hari. Setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Buat kamu yang merasa terjebak dalam perangkap judi online, sekarang kamu memiliki solusi. Dengan bantuan yang tepat dan tekad yang kuat,
kamu bisa keluar dari jeratan setan ini dan mulai membangun masa depan yang lebih baik. E-book berjudul The Change adalah panduan langkah demi langkah yang akan membantu kamu menuju kebebasan dari kebiasaan judi online. E-book ini disusun dengan baik dan mudah dipahami, yang akan menjadi teman kamu yang setia dalam perjalanan kamu menuju perubahan. Apa yang akan kamu dapatkan dari e-book ini? Pemahaman kecanduan judi online, strategi praktis berhenti judi online, dukungan emosional, dan rencana terukur. Dapatkan e-book The Change sekarang. Jangan tunggu lagi. Hidup yang lebih baik menanti kamu. Jadi dari situ saya udah mulai berpikir lagi, wah ternyata di balik pencarian uang saya yang dipersulit ini menuju suatu kebaikan gitu kan. Terus nah pas di bulan itu kebetulan di bulan-bulan terakhir saya kan benturan sama kontrak kerja. Di situ bulan terakhir saya dan di bulan depannya harusnya saya kan diperpanjang kan. Nah di momen bulan ketika sebelum saya bisa seperti sekarang, ini ujian saya mau berhenti dari dunia perslotan gitu kan. Karena kan mungkin bukan saya doang yang ngalamin, dan teman-teman ngalamin main slot itu sebenarnya tujuannya buat muterin uang. Karena selama kita pemutaran uang di slot ada main gitu kan, kadang kan misalkan modal 200 naik 1 juta, 1,5, yang 1 jutanya buat bayar cicilan, berarti kan masih ada gope gitu kan. Yang gope ini nanti diputar selagi kita menggunakan prinsip siklus kayak gitu, itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya udah wanti-wanti nih, kalau misalkan saya paksa buat terus beradu tapi ternyata bulan depan kontrak nggak diperpanjang, modar nih semua nih, berantakan. Makanya saya untuk memutuskan untuk mengurang-urangi dulu sambil ngelihat di bulan depan gitu kan. Akhirnya ya makanya saya bilang tadi saya kesetak kayak di 1,5, karena di bulan depan saya udah ada gambaran gitu, ini diperpanjang apa enggak. Dan dari situ bener aja keputusan yang saya ambil, di bulan depan kontrak saya nggak diperpanjang di leasing. Wah. Oke. Nganggur dong terus? Enggak nganggur, saya nyari kerja. Sebelum itu udah nyari kerja. Udah antisipasi, udah antisipasi. Cuman yang bikin saya hancur dan titik terendah itu, yang menyadarkan saya untuk berhenti adalah, pertama saya kehilangan pasangan, calon istri, dan saya udah sempat punya buku tabungan lah, dan buku tabungan itu kadang kotak-atik juga. Sampai terakhir saya ribut itu, dia ngirimin foto, karena kan dia taunya itu nggak ada m-banking kan di buku rekening yang itu. Ternyata m-bankingnya itu ada sama saya, dan terakhir dia itu motoin stroke dan dicek tiba-tiba sama dia. Dia tuh biasanya nggak pengen lihat lah isi tabungan, tiba-tiba dicek dan di situ ada total sekitar 1,7 dari yang saya biasa tabungin sejuta ya kan. Terus tiba-tiba tinggal 1,7 tuh, wah dari situ sih udah mulai berantem sampai akhirnya ya saya diputuskan dia untuk meninggalkan saya gitu. Nikah dengan orang lain atau? Oh belum, kan rencananya nih ya kan. Dan dari situ saya untuk kayak kestak tuh, kayak diem, wah kok jadi ngancurin hubungan ya kan. Terus di bulan depan saya dapat kabar ternyata kontrak nggak diperpanjang. Kan beruntun gitu antara hubungan, pekerjaan, dan pemasukan. Nah kalau misalkan ada yang bilang kalau lu kehilangan, termasuk barang-barang saya, motor 2 biji kan, motor 2 biji itu saya gade, motornya saya gade, BPKB-nya juga saya gade, jadi double nih, double kan. Dan di bulan November tuh udah kayak bengong, ditinggal pasangan, motor juga di orang nggak ketebus, BPKB juga belum saya bayar di leasing waktu itu, walaupun saya orang leasing kan. Saya merenung aja, kok kenapa sih ya Allah saya jadi kayak begini. Yang bikin sebenarnya kita jerumus ya itu satu, utang. Utang gimana kita berpikir cepat supaya utang-utang ini selesai. Saya ngerasa slot itu bukan solusi, bukan jalan keluar buat menyelesaikan utang sebenarnya. Yang bisa menyelesaikan utang itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya kan? Ya jadi saya baru menyadari orang itu baru bisa berhenti itu karena 3 hal. Pertama, mungkin orang belum bisa sadar ketika dia kehilangan barang. Itu pasti belum terlalu sadar, masih kayak
ini pasti balik. Satu, ternyata nggak balik, masih tetap main. Kedua, dia ditampar oleh kehilangan pasangan yang mungkin yang belum nikah putus sama pacarnya, mungkin yang sudah menikah mereka bercerai. Tapi itu juga belum tentu merubah mereka untuk berhenti. Enggak. Yang ketiga adalah pekerjaan. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, otomatis secara tidak langsung mereka kehilangan pemasukan. Di saat pemasukan tidak ada lah, di situ mulai orang berpikir bahwa gue mau pakai apa lagi, ya kan? Makanya di berita kan banyak banget orang sampai maling segala macam buat saking kayak sakaunya gitu kan. Udah waduh gimana ya, gue kemarin kalah nanggung banget nih bla bla bla. Tapi ketika orang kehilangan pekerjaan lah yang paling utama yang bikin berhenti. Selain kehilangan pekerjaan, itu nanti akan ngebuka jalan lu keluar dari lingkungan yang toksik, yang masih lingkungannya itu pemain, ya kan. Tapi kalau dibilang kita begini, kita tuh nggak bisa yang namanya nyalahin siapapun, nggak bisa nyalahin teman, nggak bisa nyalahin keluarga. Yang kita salahin tuh diri kita sendiri. Jadi ketika kita lagi keadaan mentok, nggak dapat pinjaman uang dari mana-mana, ya kita jangan nyalain orang. Ya orang itu justru bagus kalau nggak minjemin kita, supaya apalagi yang minjemin tahu kita main slot. Wah itu jangan kan, nggak dipercaya ya, nggak bakal dipercaya. Karena yang saya alamin diri saya ini dan mungkin teman-teman yang lagi berusaha berhenti, kita tuh lagi ngalamin yang namanya krisis kepercayaan. Iya benar. Ya kan, ini krisis bukan kehilangan. Dalam arti kan gini, kalau krisis itu kan bisa kehilangan dan juga bisa diperbaiki untuk dipercaya lagi. Dan ketika kita lagi di fase krisis kepercayaan, kuncinya adalah kita mau ngembalin kepercayaan orang nih. Dan itu benar gitu, kayak misalkan gue minjem duit dong, gue buat makan nih, misalkan karena gue udah nggak gawe. Kalaupun gue baru gawe gitu, bukan yang nggak gawe, gue baru gawe, tapi gajian gue dirapel bulan depan. Dan itu kita harus buktiin ke orang yang mau minjemin, ini loh gaji gue di bulan depan sekian. Maksudnya karena kalau zaman sekarang nggak kayak gitu, buat ngeluarin 50.000 aja susah mas. Namanya aja krisis gitu kan. Lu lagi di proses proses orang-orang nggak percaya sama lu gitu kan. Betul. Kalau orang nggak percaya sama lu, ya pantas lu harus ngakui memang saat ini banyak orang nggak percaya sama lu memang karena perbuatan lu. Jadi lu nggak boleh merasa jadi orang yang terzolimi. Betul. Ya kan? Enggak. Jadi lu bisa membuktikan itu ke orang-orang bahwa gue tuh bisa dipercaya lagi loh. Lah harus memantaskan diri gitu kan. Orang-orang yang nggak percaya sama lu bukan nggak sayang, bukan. Kita balik deh keadaannya. Yang kena judul orang lain nih, si A, dan lu yang waras umpamanya dulu, sama pasti lu juga nggak percaya, ya kan? Cara berpikir manusia udah kayak gitu. Nah, bagaimana krisis ini bisa hilang? Ya memataskan diri, termasuk yang lu lakukan gitu. Gue bisa buktiin kok, gue bisa dipercaya lagi. Nanti besok-besok kalau udah merasa dipercaya lagi kan, lu mau minjem juga gampang. Betul. Ya kan? Sekarang kalau misalkan kita dibilang malu, ya udah resiko malu. Jadi buat teman-teman yang mau berhenti dan mungkin lagi di fase pengen berhenti, berjuang. Pertama itu harus semangat dan sama jangan takut. Kalau malu itu udah pasti. Jangan pernah takut untuk mengalahkan setan-setan yang ini yang lagi ada di diri kita. Karena balik deh, kalau yang kemarin hilang itu, kalau kita ikhlasin tuh enak banget, sumpah. Berarti lu udah di fase udah ikhlas ya? Udah ikhlas banget, udah ikhlas dan udah berdamai. Makanya kenapa saya datang ke sini. Dan sebelumnya saya juga pengen ngucapin makasih buat Mas Imam Budi, karena saya udah dikasih wadah, udah dikasih tempat buat meluangkan apa yang saya rasain gitu kan. Mungkin yang saya rasain adalah beberapa teman-teman yang ngalamin dan lagi bingung gitu. Intinya yang saya alamin ini adalah ikhlas, karena level tertinggi dalam kehilangan adalah mengikhlaskan. Termasuk ketika kita sayang buat sama perempuan, ya kan kita harus ikhlas. Kalau nggak bisa move on. Dan kita harus berdamai, berdamai dan ya mau nggak malu. Setelah orang tahu saya duduk di sini, otomatis kan banyak orang yang nonton dan kenal saya. Otomatis kan orang berpikir, lu nggak malu, ngapain malu? Ya, gue pengen membuktikan di sini bahwa gue udah nggak terlibat. Gue sudah tidak melakukan itu 100%. Gue udah tidak melakukan. Dan kalaupun gue harus dikata-katain nanti udah resiko.
Karena jauh sebelum saya berhenti ini saya udah mikirin resikonya ke depan. Gue salut sama orang-orang yang model kayak lu, yang gue dulu pernah terlibat, sekarang gue nggak terlibat, dan gue sudah memperbaiki jauh lebih baik dari yang dulu-dulu. It's okay, ini hidup gue. Nah, itu malah gue yang seneng yang kayak gitu. Kenapa? Karena saat lu terjatuh juga dia nggak ngapa-ngapain lu. Maksudnya nggak nolong lu kok. Enggak. Ya kan? Iya kan, bener kan? Nggak ada. Jadi, nah iya. Pelajaran dari kita terjadi di dalam hidup kita karena slot itu pelajarannya banyak banget. Pertama, itu adalah keluarga kita. Di saat kita terpuruk, terjatuh, nyungsep segala macam, yang nggak pernah ninggalin itu adalah keluarga kita. Jadi kalau buat orang yang merasa, wah keluarga gue begini, nggak sejahat apapun keluarga lu sama lu. Itu adalah sesungguhnya orang yang akan ngebantu lu di saat lu terpuruk. Bener. Apapun, mau lu senakal apapun, mau lu sama keluarga, sama kakak lu berantem, sama abang lu berantem, tapi ketika mereka ngelihat adiknya lagi kayak begini, mereka pasti nggak tega, gitu. Walaupun secara materi mereka nggak bisa bantu, tapi secara support system mereka pasti bantu. Yang menurut saya sampai saat ini bisa semangat dan untuk mutusin untuk kayak gue nggak akan balik lagi, itu adalah seorang ibu, Mas. Sumpah, ibu saya saat ini tuh yang berperan penting dalam hidup saya. Buat dulu tuh saya nggak kayak gini gitu. Kayak awal-awal saya cari uang itu kan 2016 gitu, mulai part time kayak di catering gitu kan. Dapat 200 ribu saya kasih ibu saya megang 100 gitu kan. Tapi kok makin gede saya dapat penghasilan gede, ibu saya malah kayak nggak ngerasain apa-apa. Kayak ya kalau dibilang saya berdosa, ya saya mengakui saya bukan manusia yang suci juga gitu kan. Apa yang saya alami ini adalah sebagai pengalaman terbesar saya bahwa hidup itu nggak lurus-lurus saja. Pasti ada fase-fase ke depan yang membuat kita lebih baik gitu. Percaya deh kalau kehancuran lu hari ini bakalan ngerubah lu, bakal jauh lebih baik lagi dan nggak akan ngebawa lu untuk jadi kayak gini lagi. Udah percaya aja. Setuju. Percaya. Dan caranya saya untuk kayak nggak fokus ke slot itu, saya lebih ke YouTube, nontonin YouTube motivasi lebih ke game gitu kan. Nah kebetulan nih saya dapat konten Mas nih. Konten saya nonton tentang, buset, sampai miliaran. Gue yang nggak nyampe miliaran aja udah hampir mau mati gitu kan. Saya ini ngeliat, astagfirullah, mau jual ginjal, mau bunuh diri segala macam. Wah, ternyata di luar sana ada yang lebih gila. Wah, itu sih sampai nggak nyangka gitu kan. Dan rata-rata yang saya lihat orang itu baru mulai itu tahun 2022 itu udah pasti tuh. Semua hampir rata mau dimanapun itu langkah awalnya itu 2000. Karena emang saat itu Indonesia ekonomi baru mulai pulih. Sedangkan imbas dari Covid aja orang kan ngajuin pinjaman sana sini ya kan. Nah mungkin para pemain ini ngejar supaya utang-utang di pandemi ini beres. Gabut juga saat itu tuh gabut. Banyak orang nggak produktif kan saat itu. Beres enggak malah makin jadi gitu kan. Nah di sini selain saya pengen bercerita perjalanan saya bisa berhenti, yang tadi saya sampaikan, bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi masalah hutang, ya kan? Saat ini kalau di saat saya duduk ini, itu rekening saya saat ini nol semua, Mas. Bener-bener nol semua, dan di bulan ini pengeluaran yang harus saya keluarin itu sebesar 21 juta. Bulan ini harus saya bayar cicilannya 21 juta. Dengan utang yang harus saya bayar segitu, dengan keadaan yang kita baru mulai kerja, kan nggak mungkin bisa. Terus bagaimana saya mengatasi ini semua? Dengan yang 21 juta itu bukan ke satu orang, tapi ke beberapa, tapi kalau ditotalin sekitar 21 juta. Itu di jalan kayak, ini bisa gak ya kita selesain? Apa gua bunuh diri aja kali ya? Saya mikir, mungkin gua bisa nggak bayar utang di dunia, tapi kan kalau gue mati ditanya sama malaikat ya kan. Tapi lu benar-benar sudah berpikir menyudahi ini semua dengan lu bertaruh nyawa. Itu di atas motor. Oke. Di atas motor, saking kayak, ya Allah gimana caranya nih dapetin 21 juta di bulan ini gitu kan. Sampai saya akhirnya
yang bikin saya tenang itu saya menyampaikan. Jadi penting nih buat teman-teman kalau misalkan teman-teman punya utang, dimanapun utang kalian, mau sama temen, leasing, bank atau apapun, utamain keluarga kalian tahu dulu. Ketika kalian mentok, pastiin kalian cerita sama keluarga kalian karena ini bakal menjadi solusi nih. Kalau keluarga kalian nggak tahu kalian punya utang, tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah, itu malah jadi bumerang gitu kan. Tapi ketika kalian tahu kalian lagi kapasitas nggak bisa bayar, kalian cerita terbuka gitu sama keluarga bahwa Bu, saya punya utang nih, utang saya totalnya sekian-sekian. Wajar orang tua kaget, keluarga kaget, itu wajar. Tapi kita kayak di utang di leasing A totalnya 4 juta, di B 3 juta, sama temen sekian. Pokoknya totalnya kurang lebih hampir 20 juta nih, gitu kan. Loh, terus gimana? Karena saya basic ya, saya seorang finance, bekerja di dunia utang piutang. Saya cuma bilang sama ibu saya kayak, ya udah nggak usah takut. Kalau misalkan nanti ada orang datang ke rumah nanyain tagihan, bilang aja saya kerja. Dan bilang itu bakal diselesaikan kalau dia punya uang gitu. Sejauh ini yang namanya dunia leasing atau finance itu nggak bisa neken keluarga, termasuk saya kan. Saya kan kerja di bidang itu. Ketika saya nagih, yang bersangkutan nggak ada nih, itu kita nggak bisa maksa keluarganya itu untuk menyelesaikan utang piutang. Itu kalau misalkan keluarganya nggak terima, kita bisa dilaporin. Iya, itu udah di luar aturan ya. Udah di luar aturan. Makanya kenapa saya bisa setenang ini, karena ya saya tahu langkah-langkahnya. Makanya kenapa saya duduk di sini. Jadi buat teman-teman yang ngalamin cerita ini, itu bisa mengatasinya gitu. Bukan berarti saya nggak nyuruh mereka bayar, enggak. Ya, jangan panik, nggak usah down kayak gitu ya. Down. Utang itu kan kewajiban gitu kan. Kalau kita misalkan nggak bayar di dunia, tapi kan di akhirat itu ditagih. Jadi saya sampaikan ke ibu saya, kalau misalkan ada yang datang dari ini, bilang aja saya kerja, ya kan. Nanti dibayar kalau gajian. Nah, yang bikin saya jiper atau pengen di bulan ini tuh adalah yang harusnya saya pikir, saya kan udah nggak kerja nih dari finance, otomatis kan saya harus buru-buru dong nyari kerjaan supaya ekonomi saya ini nggak stuck, nggak berhenti karena ada tanggungan di belakang saya. Akhirnya saya dapat pekerjaan dari teman saya juga. Nah, teman saya juga ini dari leasing yang sama, dan dia udah lebih dulu ninggalin leasing dan masuk ke DC. Nah, sekarang tuh sebenarnya saya DC pinjol. DC pinjol. DC pinjol. Makanya nanti saya berbagi juga tentang ini. Saya di DC pinjol itu sebutannya fintech, Mas. Kalau leasing itu sebutannya finance, kalau di pinjol itu sebutannya fintech. Finance teknologi, ya kan. Akhirnya saya ngejar dong, ya kan. Saya ngejar dalam sebenarnya orang tua saya udah nggak setuju, Mas, kalau saya kerja tuh nagih-nagih, karena dia ngelihat di dunia ini lu nggak bisa punya apa-apa gitu. Kayak yang ada lu malah ngeluarin, karena yang tadi saya bilang kerja kita malah nalangin angsuran orang. Nah, dari situlah orang tua saya kayak, lu kalau bisa keluar dah, kata dia gitu kan. Terus kalau yang di DC gimana tadi tips-tipsnya? Kalau yang buat di DC, yang kayak misalkan nih, yang bicara leasing dulu ya, kita sampein ke orang tua kayak, Bu, kalau ada yang datang bilang aja, nanti saya bayar, nunggu gajian gitu kan. Kalau misalkan dia maksa-maksa atau apa, bilang sama saya aja, jangan ke ibu, ini kan urusan saya. Kalau alamat ibu, tapi yang pantas dituju itu saya. Nah, begitu kita bilang ke ibu kita, pastiin ucapan itu harus dibayarin. Karena kan seorang DC itu kan kerja ada laporannya ya. Misalkan kita bilang nanti tanggal 28 Mas saya gajian, tapi ternyata di tanggal 28 gak bayar, wah kita kan juga punya tanggung jawab ke kantor gitu kan. Nah, terus kalau buat masalah pinjol itu kan ada yang legal dan ada yang ilegal. Nah, biasanya yang ilegal itu mereka nggak punya DC, cuman ngepres by SMS, maki-maki segala macam, maki-maki ya kan. Nah, kalau yang legal mereka tuh terdata di OJK, Mas. Ada sebutannya SPPI. Jadi kalau misalkan teman-teman ditagih mau dari finance, mau dari fintech, pastiin yang nagih itu punya yang namanya SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Jadi nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan kita. Kenapa yang legal itu pinjol berani datang ke rumah, karena mereka dibekali sertifikat penagih itu gitu kan. Dan efeknya juga kan
sekarang tuh luar biasa. Sebenarnya bukan mereka tuh bukan yang ditakutin tuh bukan nggak bisa bayar utang ya, tapi BI checkingnya sih. Iya. Karena itu akan menghambat mereka karena sekarang pekerjaan tuh udah mulai pakai BI checking. Iya, jadi tetap kalau pinjol kalau misalkan nggak bisa bayar ya kayak sama kayak tadi yang saya bilang, sampein ke keluarga. Kalaupun ibaratnya telat sebulan 2 bulan baru kita bisa bayar di bulan ketiga nggak masalah. Kita selesaikan di bulan 3. Maksudnya kan misalkan kita punya 5 utang, di leasing 2, dipinjol 2, satu lagi di bank. Nah kita amanin dulu nih yang mana yang ada fisiknya. Misalkan di leasing kan pasti ada fisiknya kan, maksudnya ada barang jaminan kan. Kalau misalkan hari ini kita cuma mampu buat bayar nutup leasing, ya udah bayar dulu leasing. Yang penting leasingnya nggak telat. Berarti kan ada pinjol sama bank yang kita tahan dulu. Di bulan depan kan masih tetap 5 juga kan, nggak berkurang-kurang juga. Bener. Berarti leasingnya kita tahan. Ini yang 3 kita beresin. Kita fokus ke mana yang prioritas dulu lah ya. Jadi kita lebih mengutamakan yang prioritas. Jadi nggak perlu kita kabur ke mana-mana. Jangan. Itu bukan mengatasi solusi, malah nambah pusing. Pusing keluarga, pusing kita sendiri, kerja nggak fokus, segala macam, malah kayak makanya saya juga bingung sampai ada orang yang hampir bunuh diri, bahkan ada yang udah sampai bunuh diri gara-gara terlilit utang. Sebenarnya utang itu masih bisa diselesaikan. Di daerah itu banyak yang ini bro, banyak yang mereka tuh nggak tahu gitu loh, nggak tahu ternyata bilang aja lo ke leasing atau ke pinjol tadi gitu ya, asalkan tanda kutip tuh leasingnya ya legal, pinjolnya legal gitu ya. Lu ngomong bahwa sekarang gue lagi nggak punya duit, nanti gue bayar mungkin di bulan depan kayak gitu, gue ngumpulin, asal dia ngomong dan ngomong baik-baik lah ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan sejauh ini nggak ada orang yang dipenjara gara-gara utang. Jadi mungkin di pemikiran teman-teman, wah gue kok nggak bayar dipenjara, ya kan? Wah gue bakal dipenjara. Enggak. Jadi ada, tapi saya belum ngalamin ya. Jadi nanti takutnya ada yang komen, wah ini orang bohong. Ada kok, nih dipenjara gara-gara ini motor gini. Enggak. Yang saya temui sejauh ini belum ada orang dipenjara gara-gara utang. Bukan, betul, itu setuju. Dan kedua memang perdata kok itu. Perdata, perdata ya. Takutnya kan banyak orang yang punya mimpi, punya ambisi untuk beli rumah nih. Ya kan? Lagi dapat channel, pengen beli rumah, terus BI checkingnya jelek. Ya kan, mau nggak mau dia harus cari nih yang legal ini buat diurus gitu kan. Nah, dan satu buat ketika kayak gini tuh kita jangan nangis gitu. Maksudnya nangis mah boleh karena kesalahan, tapi saya mikir gini mas, kok orang nyelesain masalah nangis ya? Saya mikir kalau seandainya di dunia ini orang menangis bisa nyelesain masalah, saya rasa orang akan nangis semuanya beneran. Bener deh. Seandainya kita nangis nih hari ini kayak, aduh ya gimana masalah gua ya kan? Kalau misalkan air mata bisa menyelesaikan masalah, saya rasa orang di dunia ini tuh mendingan nangis. Kalau nangis sih boleh-boleh aja ya cowok gitu. Mungkin nggak boleh down, nggak boleh putus asa gitu lah ya. Nggak boleh ngeluh lah mungkin gitu. Sekuat-kuatnya cowok ada titik di mana dia tuh kayak ngerasa capek banget. Nah, saya di rumah tuh mikir kok sampai ada orang yang bercerai juga kan. Walaupun saya belum nikah, kok banyak yang bercerai ya gara-gara apa? Saya mikirin tuh solusi untuk mereka itu adalah sebenarnya gini. Kalau buat orang-orang yang di rumah tangga, support system itu kan seorang istri ya. Maksud saya seorang player atau pemain itu emang orang yang paling nggak bisa dinasehati. Ada 2 hal. Yang pertama, dia dinasehati oleh sebuah ucapan atau dinasehati oleh sebuah sentilan Tuhan gitu. Nah, kalau masih ucapan kayak istri, keluarga itu masih nggak didengar. Kalau Tuhan yang udah nasehatin dan saat itu Tuhan ambil semua kayak saya yang alamin sekarang kayak pasangan, motor, pekerjaan diambil semua, ya kan? Untung yang bikin kuat itu adalah ibu saya. Untuk kayak gue nggak bisa ketika gue down, mental gue hancur, gue diem nggak bisa, gue harus bergerak. Karena ini salah gue, ini perbuatan gue, ini kelakuan gue harus perbaiki semua, gue harus buktiin bahwa kemarin adalah kesalahan terbesar dalam hidup gue. Berarti hari ini adalah keberhasilan yang harus gue buat, bahwa gue tidak akan pernah balik ke masa lalu. Udah gitu sih. Kalau ibarat saya pernah baca quotes gini mas, kita itu ibarat ular bulu.
ular bulu kan orang kan jijik ya. Maksudnya di keadaan kita yang sekarang tuh kita tuh dilihatnya kayak ulat bulu, jijik gitu. Dan ketika lu jadi ulat bulu lu nggak usah takut. Kupu-kupu pernah menjadi sesuatu yang menjinjikan sebelum menjadi indah. Udah. Ya, awalnya ulat bulu dulu. Jijik dong orang kan pasti jijik. Apaan sih? Udah gue malas. Berubah jadi kepompong terus tiba-tiba terbang indah dan orang masih ngejar-ngejar buat ngelihat keindahan kupu-kupu. Jadi itu aja. Dan di hati kita tuh jangan jangan dendam anjir gua kalah begini. Tapi kita termotivasi, lebih sering-sering ngomong sama diri sendiri. Coba deh kayak udah ya. Gue udah capek gitu. Ayo kita bangkit dan ngerti apa maksud di dalam diri lah gitu. Kita lebih kayak ngomong sama diri sendiri kayak udah emang lu kemarin nggak capek apa sama yang kayak ini? Kita bangkit. Penonton yang lihat saya sekarang kayak kok nih orang bisa ya setenang itu, bisa kok ketawa-tawa ya kan? Ya sekarang kalau kita terus mikirin tentang kejadian kemarin, kita bisa gila. Makanya kita itu harus punya motivasi di diri sendiri sih. Ngelihat pertama rancang ke depan, tujuan kita mau apa setelah kita berhenti. Apa sih yang harus kita lakuin gitu ke depan. Mungkin biasanya tadinya kita suka hobi main futsal, balik lagi main futsal. Kalau kita suka berbaur di lingkungan, coba balik lagi ke sana untuk sharing sama senior-senior, sama orang-orang tua di sana. Pesan-pesannya buat teman-teman, jangan pernah takut buat cerita apa yang kita alamin gitu. Karena kalau kita mendem sendiri, kita bakal stres. Tapi kita harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus cerita tentang keadaan kita, kondisi kita. Dan buat yang tahu tentang kejadian kita, jangan coba-coba untuk marahin lah. Buat teman-teman di Jabodetabek ya yang dekat dari Mas Imam Budi, silakan datang ke sini karena jujur di sini itu nyaman. Kita ngerasain apa yang kita rasain. Keadaan kita di sini tuh kita terbuka, bebas, penyampaian kita tidak dibatasi, apa yang kita alamin kita bisa luapkan. Setelah kalian duduk di sini, saya bisa mastiin keadaan kalian akan tenang karena apa yang ada di hati kalian luapin, kalian sampein. Mungkin kalau takut nyampein ke teman, takut nyampe ke keluarga, luapin aja di sini. Insya Allah setelah dari sini sedikit atau banyak akan membawa kita kepada perubahan yang jauh lebih baik. Pokoknya lu masih muda, lu umur 27, masih masa depan lu betul-betul masih terbuka lebar. Waktu gue di zaman 27 itu sedang memikirkan banyak hal buat ke depan nih bro. Jadi ini bukan akhir gitu. Dan tajir itu, kaya itu abu-abu. Kita nggak tahu lu besok jadi miliarder. Amin. Ngerti nggak? Jadi gue selalu nyampaikan ke teman-teman kayak gitu. Tenang aja, enjoy. Duit ini abu-abu. Nanti lu besok setahun lagi, 5 bulan lagi, 6 bulan lagi lu punya duit banyak, kita nggak tahu gitu. Jadi ya tetap semangat aja, lu istiqomah jalanin dan pasti yakin kalau lu pengen kaya pasti kaya. Dan saya yakin tahun 2025 pemerintah bakal sangat-sangat memberantas ini semua. Itu saya yakin banget. Yakin. Cepat atau lambat situs ini akan terbantai sih semua. Karena saya rasa Indonesia saat ini powernya luar biasa. Bener-bener akan dibantai. Jadi buat player-player yang masih main, sebelum lo terlalu dalam, mendingan lo berhenti gitu. Daripada kekalahan lo membawa lo kepada kehancuran, lebih baik lo berhenti dari sekarang daripada lo mengobati nantinya. Bener-bener. Itu aja sih. Oke deh, mudah-mudahan bermanfaat ya video ini ya. Amin. Lo ada lagi pesan-pesan lagi? Cukup. Yang penting buat player-player yang mau berhenti, semangat. Apapun rintangannya, lo harus bisa melalui. Segala resiko itu udah harus kita jalanin dan kita harus pertama mental lu harus kuat, jangan dengerin kalau lu harus pergi dari lingkungan yang toksik, jangan pernah takut untuk pergi karena lebih baik lu punya satu teman tapi bermanfaat daripada ada ribuan teman di situ cuman bisa buat lu hancur. Semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.